Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Salilivia dengan NIM 2012-4215. Di sini, saya akan meresum materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan 6 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Ridho Riyadi, MPD. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang metodologi studi Islam, tujuan, urgensi, ruang lingkup, dan pertumbuhan dan perkembangan metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah cara-cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan meneliti ajaran-ajaran Islam secara ilmiah dan mendalam. Secara garis besarnya, metodologi studi Islam itu bagaimana cara mempelajari Islam, tapi tidak hanya sebagai ajaran, tetapi juga melalui pendekatan metode dan sumber-sumber yang digunakan untuk memahaminya. Yang selanjutnya yaitu tujuan metodologi studi Islam. Tujuannya adalah untuk memahami, mengkaji, dan mengembangkan ajaran Islam secara komprehensif, sistematis, dan ilmiah. Melalui metodologi studi Islam, seseorang dapat yang pertama yaitu memahami ajaran Islam secara benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu bisa membedakan antara nilai ajaran Islam yang asli dan hasil interpretasi manusia. Yang ketiga yaitu menjawab tantangan zaman dengan pemikiran Islam yang rasional dan relevan. Dan yang keempat itu mengembangkan keilmuan Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Itu adalah tujuan dari metodologi studi Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu urgensi. Urgensi dari metodologi Islam sendiri yaitu yang pertama, memahami pedoman ilmiah dalam memahami ajaran yang agar tidak menyamping. Yang kedua yaitu membantu mengkaji Islam secara kritis dan objektif, bukan hanya secara dogmatis. Yang ketiga yaitu diperlukan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan. Yang kelima yaitu menjadi dasar dalam membangun pemikiran Islam yang dinamis dan kontekstual. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup metodologi studi Islam sendiri yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua yaitu pendekatan ilmiah secara teologis, fisiologis, historis, sosiologis, dan psikologis. Yang ketiga yaitu dalam bidang kegiatan Islam seperti akidah, syariah, akhlak, peradaban, dan pemikiran Islam. Yang keempat yaitu penelitian Islam seperti interpretasi teks seperti tafsir, tahrij, dan istinbat. Baik, yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan metodologi studi Islam. Pertumbuhan dan perkembangan ini melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap masa klasik, yaitu di mana pada masa ini difokuskan pada pemahaman internal terhadap Al-Quran dan hadis seperti tafsir dan fikih. Terus pada masa pertengahan itu mulai muncul perbedaan mazhab dan penguatan sistem keilmuan Islam. Yang selanjutnya yaitu pada masa modern, yaitu mulai menggunakan pendekatan ilmiah dan rasional dalam memahami ajaran Islam. Terus yang masa selanjutnya yaitu kontemporer,
pada masa ini itu lebih mengintegrasikan pendekatan sosial, budaya, dan interdisipliner untuk menjawab isu global. Itu adalah materi dari bab 1. Jadi kesimpulannya yaitu metodologi studi Islam itu sebagai alat ilmiah untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan ajaran Islam secara tepat dan relevan dengan perubahan zaman. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Nah, apa sih studi Islam itu? Studi Islam adalah kajian ilmiah tentang ajaran Islam, nilai, dan peradaban Islam berdasarkan sumber utamanya yaitu Al-Quran dan hadis, serta ditunjang pemikiran-pemikiran oleh para ulama. Terus, yang kedua yaitu perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan muslim dari masa ke masa. Yaitu di masa ini itu dibagi beberapa tahap, yaitu pada masa klasik, yaitu pada abad ke-7 sampai 13 Masehi. Studi Islam pada masa ini tuh sangat berkembang pesat dengan lahirnya berbagai cabang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan filsafat Islam. Tokohnya di antara lain yaitu Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Yang selanjutnya yaitu masa pertengahan, yaitu pada abad ke-14 sampai 8 Masehi. Pada abad ini itu mulai mengalami signifikasi karena dominasi taklid atau mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa pembaruan. Masa yang selanjutnya yaitu masa kontemporer, yaitu pada abad ke-9 sampai 20. Pada masa ini itu munculnya gerakan pembaruan tokoh seperti Jamaluddin Al-Ghazali, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho yang mendorong untuk berpikir kritis dan kontekstual. Terus yang selanjutnya yaitu perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan modern. Ilmuwan muslim modern ini mengembangkan studi Islam dengan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan ilmu agama dengan ilmu sosial, sejarah, dan humoria. Pendekatan ini menjadikan Islam lebih relevan dengan kehidupan modern dan mampu menjawab tantangan global. Tokoh-tokohnya yang berperan dalam ini yaitu seperti Al-Faruqi dan Nasr Hamid Abu Zaid yang menekankan pentingnya pemahaman Islam secara rasional, kontekstual, dan terbuka terhadap perkembangan Islam. Baik, materi yang ketiga yaitu agama dalam kehidupan manusia. Materi yang pertama yaitu peran agama dalam kehidupan individu. Agama dijadikan sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri. Agama ini memberikan arah, misalnya ketenangan batin, serta motivasi untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Yang materi yang selanjutnya yaitu mengenal dimensi agama, di mana mengenal dimensi agama itu dibagi menjadi 3, yaitu akidah atau keimanan, yaitu keyakinan terhadap Tuhan dan ajaran yang ada pada dalam agama. Yang kedua yaitu syariah seperti ibadah dan hukum-hukumnya, aturan perilaku dalam beribadah dan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu akhlak atau moral, di mana kita dapat belajar sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Dari ketiga dimensi di atas itu saling melengkapi dan membentuk kepribadian yang
utuh. Yang selanjutnya yaitu agama menjawab pertanyaan, yaitu agama mampu menjawab pertanyaan manusia. Agama memberikan jawaban atas pertanyaan yang mendasar dari manusia, seperti penderitaan, kehidupan manusia, asal-usul manusia. Dengan demikian, agama membantu manusia untuk memahami eksistensinya dan menjalani hidup dengan penuh makna. Baik, materi yang keempat yaitu karakteristik agama Islam dan dimensi ajaran Islam. Apa sih karakteristik ajaran Islam itu sendiri? Karakteristik ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu universal, artinya berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan bangsa. Yang kedua yaitu keseimbangan atau tawazun, yaitu mengatur kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Yang ketiga yaitu menekankan keadilan, mendorong keadilan sosial, ekonomi, dan moral dalam kehidupan. Yang keempat yaitu rasional dan ilmiah, artinya mendorong seseorang untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam memahami kehidupan. Yang kelima yaitu fleksibel atau dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai itu sendiri. Yang terakhir yaitu berlandaskan wahyu. Semua ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup. Selanjutnya yaitu dimensi ajaran Islam, di mana dimensi ajaran Islam ini terdapat 3 pokok, yaitu yang pertama akidah atau iman, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Yang kedua yaitu syariat, yaitu ibadah dan muamalah, di mana ibadah ini adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Yang selanjutnya yaitu mengatur sesama manusia atau muamalah. Yang ketiga yaitu akhlak atau etika. Akhlak etika ini adalah nilai moral yang membentuk kepribadian manusia seperti jujur, sabar, amanah, dan rendah hati. Kesimpulan dari materi 4 ini yaitu karakteristik ajaran Islam dan dimensi ajaran Islam, yaitu bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang lengkap, seimbang, dan menyeluruh bagi aspek kehidupan manusia baik spiritual, sosial, maupun moral. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pada materi kelima yaitu penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama adalah penelitian yang berfokus pada ajaran, doktrin, dan sumber utama ajaran seperti Al-Quran, hadis, dan teologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebenaran normatif dari ajaran Islam sebagaimana ajaran Islam yang diajarkan oleh penganutnya. Contohnya yaitu penelitian tentang konsep tauhid dalam Al-Quran dan zakat menurut fikih Islam. Yang selanjutnya yaitu penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan adalah penelitian yang meneliti fenomenal sosial, perilaku, dan praktik keagamaan manusia dalam kehidupan nyata, berfokus bukan pada hanya pengajaran, tetapi bagaimana ajaran itu bisa dijalankan,
diajarkan dan pengaruh dalam masyarakat. Dalam penelitian, keagamaan ini juga memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu metode penelitian normatif teologis, yaitu yang menekankan teks agama secara mendalam, seperti tafsir, fikih, dan akidah. Yang selanjutnya yaitu model empiris sosial, yaitu model yang mengamati praktik dan perilaku keagamaan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu model historis, yaitu model yang menelusuri perkembangan dari perubahan pemikiran atau praktik keagamaan di masyarakat. Yang terakhir yaitu model interdisipliner, yaitu menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Baik, materi yang selanjutnya yaitu materi 6 tentang Islam dan gagasan universal. Baik, materi yang pertama yaitu universalisasi menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Menurutnya, universalisasi adalah proses memahami untuk mengamalkan ajaran Islam dalam konteks terbuka toleran sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Baginya, Islam tidak boleh dipahami secara sempit atau kaku, melainkan harus secara mampu berinteraksi dengan kebudayaan, kemajuan zaman, dan perbedaan sosial tanpa kehilangan dasarnya. Selanjutnya yaitu fundamentalisasi Islam. Fundamentalisasi Islam adalah paham yang ingin kembali pada ajaran Islam yang murni sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ciri utamanya yaitu semangat menekankan nilai-nilai Islam secara kental dan menolak pengaruh kebudayaan luar yang dianggap menyimpang. Selanjutnya pembahasan yaitu Islam eksklusif, yaitu adalah cara pandang yang tertutup dan cenderung memisahkan diri dari kelompok atau pemikiran lainnya. Penganut pandangan ini menganggap hanya kesempatan paling benar, sementara yang pendapat lain itu salah. Selanjutnya yaitu Islam eksklusif. Islam eksklusif adalah cara pandang yang tertutup dan cenderung memisahkan diri dari kelompok atau pemikiran lainnya. Penganut pandangan ini menganggap bahwa kelompoknya paling benar, sedangkan kelompok lain itu kebalikannya, yaitu pemahaman mereka salah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.